Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik, semoga dalam keadaan sehat, dan yang terpenting semoga kalian semua dalam keadaan berbahagia. Anak-anak semuanya, dalam kesempatan kali ini Pak Abbas akan mengajak kalian untuk membahas satu topik, yakni tentang meyakini qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa qada dan qadar adalah merupakan salah satu rukun iman. Sebagai orang Islam, wajib hukumnya meyakini atau mempercayai qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Lantas, apa yang dimaksud dengan qada dan apa yang dimaksud dengan qadar? Lalu apa perbedaan antara keduanya? Mari kita lanjut. Untuk yang pertama, kita akan awali dari pengertian qada dan qadar. Qada adalah ketentuan Allah sejak zaman azali. Zaman azali itu sendiri adalah zaman ketika segala sesuatu belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahari belum diciptakan, bumi belum diciptakan, termasuk manusia juga belum diciptakan. Meskipun begitu, Allah sudah membuat ketetapan atas apa-apa yang akan terjadi pada makhluknya, termasuk manusia. Nah, ketetapan Allah sejak zaman azali itu disebut dengan qada. Sedangkan qadar adalah perwujudan atau pelaksanaan ketentuan Allah pada makhluknya. Nah, untuk supaya lebih mudah, mari kita lihat contoh untuk membandingkan perbedaan antara qada dan qadar. Di sini Pak Abbas sudah membuatkan contoh. Contoh yang Pak Abbas ambil adalah tentang kematian seseorang. Kita akan melihat contoh ini untuk bisa membedakan antara qada dan qadar. Nah, ini misalnya qada ya, ini qada. Allah sudah menentukan bahwa si A akan meninggal hari Rabu tanggal 2 Januari 2025. Nah, ini rencananya Allah sebelum si A itu sendiri diciptakan, tetapi kematiannya sudah ditetapkan. Nah, misalnya ya, kalau hari ini itu hari Rabu tanggal 2 Januari 2025 dan si A meninggal dunia. Nah, sesuai dengan rencana Allah. Nah, dapat kita simpulkan di sini bahwa qada itu rencana Allah, yang namanya rencana itu belum terwujud. Baru kemudian ketika rencana itu terwujud, namanya adalah qadar atau realisasi atau perwujudan atas qadanya Allah. Qada berarti rencananya Allah, qadar realisasi atau perwujudan dari rencana Allah. Nah, Pak Abbas harap sudah bisa membedakan ya antara qada dan qadar. Selanjutnya tentang dalil nakli qada dan qadar. Selanjutnya kita akan masuk pada dalil nakli tentang qada dan qadar. Anak-anak masih ingat ya apa yang dimaksud dengan dalil nakli? Nah, dalil nakli itu adalah dalil yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sedangkan kalau dalil akli adalah dalil yang hanya berdasar pada akal manusia saja. Nah, apa dalil nakli dari qada dan qadar? Dalil nakli dari qada dan qadar ada di dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya,
Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut takdir atau ukuran. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan semuanya ini, alam semesta ini itu ada ukurannya. Gitu ya. Nah, sampai dengan slide yang keempat ini kita nambah satu lagi nih istilah ya, yaitu ada istilah takdir. Pada slide-slide sebelumnya kita ada istilah kodok, qadar, dan sekarang ada istilah takdir. Nah, tambah satu lagi istilah ini. Nah, apa itu takdir? Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Anak-anak semuanya, dalam perbincangan sehari-hari, sebetulnya kita lebih sering menggunakan istilah takdir dibandingkan dengan dua istilah sebelumnya. Nah, takdir sendiri adalah istilah untuk mencakup qadha dan qadar. Gampangnya takdir itu adalah gabungan antara qadha dan qadar. Nah, contoh ketika kita bilang itu sudah takdirnya. Nah, kita bilang apa? Itu sudah takdirnya bahwa si A kecelakaan. Itu sudah takdirnya, kita bilang begitu. Nah, artinya si A itu kecelakaan, itu sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali. Nah, kodok berarti ya. Dan kodarnya terjadi sesuai kehendak Allah. Jadi kodok dan kodar gabungan keduanya ya itu kita sebut sebagai takdir. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita akan lanjut. Nah, dari tabel ini kita akan melihat perbedaan antara qadha, qadar, dan takdir. Nah, kalau qadha itu belum terjadi. Ya, qadha itu peristiwanya belum terjadi dalam bentuk rencana Allah. Kalau qadar, peristiwanya sudah terjadi. Nah, kalau takdir gabungan antara qadha dan qadar. Itu ya. Pak Baskira dari tabel ini bisa kita lihat jelas pengertian qadha, pengertian qadar, dan pengertian takdir serta perbedaan antara ketiganya. Nah, sekarang kita masuk pada pembagian dua macam takdir. Jadi takdir itu kita mengenal ada dua macam. Yang pertama takdir mubrom dan yang kedua takdir mu'allaq. Nah, apa pengertian takdir mubrom dan apa pengertian takdir mu'allaq? Nah, kita lanjut ya. Anak-anak semuanya, yang dimaksud dengan takdir mubrom adalah takdir di mana manusia tidak dapat merubahnya. Ya. Jadi takdir mubrom adalah takdir yang tidak dapat dirubah. Contoh misalnya kematian, contoh misalnya hukum alam. Nah, dua hal itu adalah dua hal yang tidak dapat dirubah oleh manusia. Kematian manusia itu tidak dapat dirubah, tidak didapat dimajukan atau tidak dapat dimundurkan. Kalau sudah waktu ajal tiba, pasti ajal akan menjemput seseorang. Ya, tentang hukum alam misalnya. Hukum alam contohnya apa? Hukum gravitasi misalnya. Jadi segala benda yang dilempar ke atas pasti akan jatuh lagi ke bawah karena ada daya tarik bumi yang kita sebut sebagai gravitasi. Apalagi misalkan contoh
bumi berputar pada porosnya. Nah, itu juga termasuk hukum alam. Nggak bisa manusia merubah. Nah, hal ini sebagaimana termaktub di dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Artinya setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Jika ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun dan tidak dapat pula meminta percepatan. Nah, jadi cukup jelas di sini bahwa takdir mubrom adalah takdir yang tidak dapat dirubah. Lanjut ya. Nah, di sini sudah ada berbagai macam contoh takdir mubrom atau takdir yang tidak dapat dirubah. Nah, ini contohnya kelahiran dan kematian, jenis kelamin, nasab atau keturunan, hukum alam, hari kiamat. Nah, 5 hal ini adalah sesuatu yang tidak dapat dirubah oleh manusia. Nah, jadi kita sebutnya sebagai takdir mubrom, nggak bisa dirubah. Selanjutnya kita akan masuk pada takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikutsertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Jadi takdir mu'alaq ini kebalikan dari takdir mubrom. Kalau takdir mubrom tidak bisa diganggu gugat atau tidak bisa dirubah, sedangkan takdir mu'alaq ini takdir yang bisa dirubah melalui usaha atau ikhtiar dari seseorang. Nah, hal ini sebagaimana termaktub di dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Nah, dari ayat ini jelas bahwa seseorang itu dapat merubah satu keadaan dengan cara berikhtiar atau berusaha. Nah, keadaan yang bisa dirubah ini kita sebutnya sebagai takdir mu'alaq. Nah, apa saja contoh-contoh takdir mu'alaq? Kita akan lanjut pada slide berikutnya. Baiklah, pada slide ini sudah ada contoh-contoh dari takdir mubrom atau takdir yang bisa dirubah. Nah, di antara takdir-takdir yang bisa dirubah adalah yang pertama kepandaian atau kepintaran. Kepandaian atau kepintaran seseorang itu merupakan sesuatu yang bisa diusahakan. Nah, jadi salah ketika seseorang mengatakan bahwa saya sudah ditakdirkan tidak pinter, saya sudah ditakdirkan tidak juara kelas, tidak ranking 1. Nah, itu pernyataan yang salah. Karena apa? Karena kepandaian, kepintaran, atau prestasi itu sesuatu yang bisa diusahakan melalui ikhtiar, melalui kerja keras, melalui belajar, dan seterusnya. Nah, jadi kepandaian atau kepintaran
itu termasuk takdir yang bisa dirubah. Begitu juga dengan kesehatan, begitu juga dengan kemakmuran atau kekayaan. Nah, orang kaya, orang miskin, nah, itu juga sesuatu yang bisa diusahakan sebetulnya. Masuknya adalah contoh dari takdir mubrom. Nah, sekarang kita masuk pada slide terakhir, yaitu manfaat atau hikmah beriman pada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hikmah beriman pada qada dan qadar adalah yang pertama kita semakin mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seluruh apa yang dikasihkan Allah kepada kita, kita bisa bersyukur atas semua hal itu. Karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hikmah dari beriman pada qada dan qadar adalah kita mampu atau bisa untuk bersabar atas semua cobaan dan ujian yang datang dari Allah. Dan yang ketiga, kita semakin bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian anak-anak semuanya. Pembelajaran kita dalam kesempatan kali ini yang membahas tema tentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari penjelasan Pak Abbas bisa diambil manfaatnya. Demikian Pak Abbas akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.